Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Nah, teks deskripsi yaitu teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan dengan kalimat deskripsi. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam teks. Di sini kita akan mempelajari teks deskripsi terutama pada KD.2 dan 4.2. Pada KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pada bagian ini materi akan mencermati struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Nah, pada materi ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu mencermati struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi atau gambaran umum berada di paragraf awal dalam teks deskripsi. Identifikasi yaitu berisi paragraf yang menggambarkan lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Pada deskripsi bagian yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan nama subjektif penulis. Dan struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan, berisi pendapat atau pandangan Lukas terhadap objek yang dideskripsikan. Jenis-jenis deskripsi bagian dibagi menjadi 4. Kalian bisa melihat di kontak info halaman 20-21. Di sini ada berdasarkan ruang. Nah, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Kemudian ada berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Kemudian ada berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, inti atau penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, dan penutup. Yang terakhir yaitu ada berdasarkan penfokusan. Berisi bagian yang disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh bagian yang saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya, desain unik, dan cat warna hijau yang memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, sampai di sini apakah bisa dimengerti adik-adik? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, yaitu menelaah penggunaan pada teks deskripsi. Yaitu ada kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap objek. Yaitu misalnya teks rumah tongkrongan. Nah, kalimatnya yaitu
Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Nah, untuk bagian kalimat perinciannya yaitu ukiran yang hias sekujur bangunan bermotif garis-garis lumbu yang harmonis. Nah, saya berikan contoh satu lagi gini. Pesona pantai Segigi. Nah, kalimatnya, pemandangan bawah laut Segigi juga tidak kalah mempesona. Nah, untuk bagian kalimat perincian, terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah, ikan beraneka warna menambah keindahan laut Segigi. Nah, gitu apakah bisa dipahami? Pencerpan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia. Di antaranya seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, kali ini saya beri contoh, yaitu ada misalnya teks Gebiar, pementasan tari kolosal, ya, seakan dapat dilihat, yaitu pertunjukan awan melibatkan Monas sebagai latar. Nah, seakan dapat didengar, yaitu penonton bersorak-sorak, kaget sekaligus terpesona. Dan seakan dapat dirasakan, adegan puncak benar-benar mengadu emosi penonton. Ya kan, kalau kan misalnya kita nonton gitu kan, kita ada adegan yang membuat kita mengadu emosi gitu. Nah, ada contoh kedua yaitu Ibu menginspirasiku. Seakan dapat dilihat, kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Nah, seakan dapat didengar, sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Seakan dapat dirasakan, ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, untuk yang terakhir ada sinonim. Nah, sinonim yaitu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Contohnya, teks rumah tontonan. Katanya itu unik. Untuk sinonim kata unik yaitu bagus, khas, dan istimewa. Dan kedua yaitu parangtritis yang indah. Katanya yaitu mempesona. Sinonim dari mempesona yaitu mengagumkan, mempesona, dan menakjubkan. Gitu. Oke, pembahasan kali ini sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak, sekian pembelajaran hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.